Oke. Soal GPM ya. Iya. Berarti harus mulai dari awal bagaimana maksudnya GPM dari apa ini? Ya, benar. Gitu. Karena abang kan kabarnya sebagai inisiator. Oh iya, Inisiator. iya. Jadi Sampai hari ini. oke. Jadi cerita singkat GPM ini kalau nggak salah tahun 2020, 3 tahun yang lalu. 3 tahun. Ya, 3 tahun yang lalu. Baru satu. Ada teman yang pada saat itu selama ini dia di Sulawesi Tengah. Oke. Tiba-tiba kita ketemu di sini di Bogor dan secara langsung beliau menyampaikan ke saya, Dex, ini saya ada bawa amanah, saya ada bawa Waktu amanah, itu? ya, GPM, tolong atur GPM di Kota Liapo sebagai DPC cabang untuk Liapo. Jadi saya sempat tanya, GPM apa? GPM? Karena memang saya juga awalnya belum pernah dengar GPM itu apa. Nah, dijelaskanlah bahwa GPM itu Gerakan Pemuda Mahanis, di mana ini jadi GPM ini adalah ideologis Mahanis yang dicetuskan oleh founding father kita Bung Karno selaku presiden pertama RI pada saat itu. Dan jelas bahwa paham Marhenis ini itu adalah gagasan murni dari pemikiran seorang Soekarno, di mana sederhananya Marhenis itu adalah itu tadi yang disebut dengan masyarakat kecil, petani, nelayan, kaum buruh, tenaga honorer, karyawan, macam-macam, masyarakat kecil. Saya langsung semacam terpanggil dan tanggung jawab itu tiba-tiba muncul. Nah, ya memang ini sejalan sebenarnya dengan apa yang kita sudah mulai lakukan, bahwa kita juga selain berperan bagaimana menjalankan tanggung jawab kita secara pribadi, tapi kita juga harus menjalankan peran tanggung jawab sosial itu tadi. Maka sekiranya ini adalah wadah yang bisa kemudian mengakses atau menjadi tempat atau ruang untuk kemudian terus kita kembangkan kajian-kajian atau diskusi-diskusi isu-isu sosial ini, saya langsung spontanitas, oke baik, saya Langsung menerima. terima gitu. Sampai sekarang. Ya. Jadi itulah awal masuknya GPM kali apa? Iya. Terus sebagai aktivis pergerakan, gitulah kira-kira. Aktivis pergerakan itu dikenal sebagai orang yang harus tahan banting, apalagi di daerah seperti ini ya. Betul. Jadi memang tantangannya itu besar. Tapi lagi-lagi kembali ke niat kita. Semata-mata kita bagaimana menjalankan peran sosial atau tanggung jawab sosial ini sehingga apa yang kita lakukan itu memang sebisanya juga bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi ya memang wadah ini dari namanya saja itu Gerakan Pemuda Mahanis. Ya kan tidak bisa kalau kita hanya sekedar diskusi atau mungkin dialog. Ya harus dibarengi dengan, kalau memang perlu harus action di lapangan misalkan dengan cara demonstrasi, ya itu namanya gerakan. Dan itu yang sedang dilakukan Ya. oleh DPM. Ya. Dan ya alhamdulillah juga teman-teman kita banyak yang punya niat dan cara pandang yang sama, yang pada akhirnya kita dipertemukan di GPM ya, di GPM ini, sehingga kita bisa juga berbuat sesuatu lah untuk bagaimana coba bersikap mengenai beberapa persoalan-persoalan yang ada gitu.
Jadi melalui GPM ini antara lain ya yang kita sudah pernah kawal beberapa persoalan-persoalan, kayak contoh di Taliabo bagian utara, Taliabo Barat. Misalkan ada persoalan jalan. Nah, itu jalan kayak contoh jalan Beringin Gelede yang selama ini memang itu menjadi titik rawan masyarakat dalam melakukan perjalanan misalkan ke wilayah-wilayah itu, yang sampai hari ini itu menjadi suara atau aspirasi masyarakat terhadap pemerintah untuk sekiranya bagaimana diperhatikan terkait dengan jalan itu. Maka kita coba dampingi dan kita suarakan ke pemerintah. Ya, kita misalkan turun demo menyampaikan aspirasi itu dengan cara demonstrasi, dan ya walaupun memang tidak setiap apa yang kita lakukan itu bisa langsung terrealisasi atau langsung ditanggapi dan bahkan itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Soal itu memang tidak sampai tuntas, tapi paling tidak yang itu setelah gerakan itu dulu kita lakukan, langsung ada langkah taktis yang dilakukan oleh PU dengan langsung menganggarkan untuk proyek jalan itu. Ya, jalan itu. Dan sekarang jalan udah bagus. Belum. Ya. Aduh. Jadi di tender untuk pekerjaan jalan itu namanya itu kalau nggak salah itu jalan rabat beton. Gitu. Tapi sayangnya itu belum tuntas pekerjaannya. Lagi-lagi setelah belakangan kita coba cross check, itu terkendala di keuangan daerah. Jadi alasan pemerintah melalui dinas PU pada saat itu menyatakan bahwa memang itu bertahap ya. Walaupun sebenarnya kita lihat di lapangan ini ada keganjilan sih, karena ini bukan proyek yang multi year yang misal, karena itu proyek itu ya proyek tahun 2022 dan pekerjaannya sampai 2023 itu masih bukan. Tapi begini, udah selesai. Ya, tapi bahwa apa sebenarnya yang kita lakukan itu jelas mendapatkan tanggapan langsung dari daerah. Karena jalan tadi itu selalu contoh ya, ada juga contoh-contoh kasus yang lain, misalkan di mana kita persoalan hak-hak para guru atau kesejahteraan para guru, dengan contoh kasus waktu itu mengenai tunjangan TPP, kalau nggak TPP, jadi tunjangan penghasilan tambahan guru. Daerah pada saat itu tidak menyalurkan anggaran TPP, artinya daerah tidak membayarkan TPP-nya pada guru ini. Itu kita coba perjuangkan, karena pada saat itu daerah bayarkan pada akhirnya. Tapi pada prinsip begini, yang saya mau bilang adalah dalam hal ini bagaimana kita sebagai generasi muda ini tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi kita juga harus bisa berkontribusi untuk masyarakat lain. Gitu. Sehingga wadah ini, kembali ke GPM tadi, wadah ini sekiranya itu sebagai tempat untuk kita menyalurkan aspirasi-aspirasi itu atau menyampaikan aspirasi-aspirasi itu. Kita mengajak teman-teman, kan bicara organisasi apalagi OKP ini ya. Saya kira banyak teman-teman juga yang ber-OKP. Ada beberapa OKP bahkan yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu ini. Dan kita mengajak, marilah sama-sama, masing-masing misalkan jalan dengan OKP-OKP-nya. Dalam hal kita bisa mendampingi persoalan-persoalan masyarakat atau memperjuangkan misalkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Kayak contoh tadi jalan, bagaimana masyarakat di Taliabu Utara itu berteriak tentang jalan, bahwa tolong dong perhatikan kami, jalan ini rusak, ini menyulitkan kami, ini kami cukup sengsara dengan jalan ini.
untuk kita bisa mengakses misalkan tujuan kita dari tempat ini, misalkan dari Desa Lede untuk mau ke Bobong, ibu kota Bobong, itu terkendala dengan titik jalan itu. Nah, maka kita harus bisa hadir untuk bagaimana merespon keluhan-keluhan masyarakat ini, dan kita sampaikan, kita teruskan aspirasi itu ke pemerintah gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan, tapi lagi-lagi kembali ke tadi, masing-masing kita harus punya kesadaran Pak, harus punya kesadaran bahwa kita juga harus bisa menempatkan diri dalam hal mengambil bagian untuk ikut bersama-sama masyarakat menuntut hak-hak itu tadi, menuntut supaya pemerintah ini lebih peka dengan persoalan-persoalan masyarakat gitu. Itu luar biasa juga ya. Menarik sebenarnya ini. Dan sampai hari ini aku nggak capek berada di wilayah sebagai aktivis sosial, aktivis perjuangan pergerakan. Aku masih mau lanjutkan atau Ya, jadi ini istirahat? pertanyaan ini juga pertanyaan menjebak sebenarnya ini. Yeah. Ini kan tanggung jawab ya, Oke. tanggung jawab. Soal tadi pertanyaan capek. Apakah capek? Saya kira tidak. Tidak capek. Tidak ada yang harus merasa capek dalam hal ini, kan sama halnya kita misalkan menjalankan tanggung jawab kita sebagai kita sebagai umat yang beragama ya. Oke. Kita sebagai muslim taruhlah gitu. Kewajiban kita melaksanakan sholat. Kan apakah ada yang capek yang mana? Tidak ada. Tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga misalkan dalam hal mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, apakah capek? Ya tidak mesti harus capek. Tidak harus capek. Apalagi bicara tentang pengabdian sosial atau kontribusi sosial ini juga sama lah begitu. Ini tanggung jawab juga. Oke. Jadi saya kira itu. Oke Bang, ini teman-teman Basanal TV, utamanya pemuda pasti tahu dengar cerita-cerita yang menginspirasi langsung dari Abang, bahwa sebenarnya tidak ada yang sulit ya. Ya. Soal tanggung jawab sosial itu seharusnya melekat pada semua pemuda ya. Betul. Tinggal bagaimana memanajemen itu dengan baik, dan mungkin sebisa mungkin jangan campur adukan masalah politik pribadi dengan politik publik ya, kira-kira begitu Ya. Itu menurut Abang kan terang tidak asing lagi ya begitu. Ada yang selalu campur adukan, Gitu ya. habis dia bergerak lalu tiba-tiba hilang begitu saja. Ada yang begitu Bang. Itu sebenarnya problem kita di kalangan aktivis itu.